Halo Sobat Warta Kota dan Tribuners, kembali lagi dengan saya Desi Selviani dalam program Super Prediksi di channel YouTube wartakotalive.com dan tribunnews.com. Nah, kali ini kita akan membahas pertandingan yang rivalitasnya nih cukup tinggi nih antara Persija dan Persib dalam pertandingan Minggu 11 Januari mendatang pada pukul 3:30 sore di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Nah, kita kedatangan dua narasumber kita nih, yang satu pendukung Persija mentok, yang satu juga pendukung Persib. Enggak juga. Pendukung Persib di segmen ini. Oke. Nah, ini kita bakal membahas nih pertandingan dua rivalitas di Liga 1 Indonesia yang rivalitasnya nih cukup tinggi ya. Betul. Sebenarnya bukan cuma dalam pertandingan sepak bolanya tapi lebih ke penontonnya juga nih. Betul. Nah, kita kedatangan Bung Alfa. Halo Bung Alfa. Halo Kak Desi. Sehat, Bung? Sehat. Dan juga Bung Majid. Halo Bung Majid. Halo. Nah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, ini kita akan membahas nih bagaimana nih persiapan Persija dan Persib dan bagaimana khususnya yang ditunggu-tunggu di persiapan penontonnya sebenarnya, karena hebohnya di penonton juga ya. Ya, nah Bung Alfa dulu nih, persiapan Persib sendiri gimana sih ini dalam Super League di Liga 1 Indonesia sendiri? Ya, untuk sejauh ini Persib dan Persija kan memang tracknya sama-sama kelihatannya bagus ya. Bagus lah untuk di paruh pertama musim ini. Dan untuk melawan Persija, Persib Bandung itu memang lebih ke kelihatannya lebih proper dari sisi karena main home duluan. Oke. Karena musim-musim sebelumnya seingat saya memang Persija dulu nih yang home-nya. Baru kali ini Persib akhirnya dapat home duluan dan udah ditunggu-tunggu bobotoh dari jauh-jauh hari. Ini kan pekan ke-17. Dari pekan 15 udah semangatnya udah tinggi banget nih untuk pertandingan 11 Januari nih. Jadi untuk persiapan sih udah pasti mateng ya Persib dan memang lebih terbuka karena seingat saya Persija nggak open latihan ya. Betul sekali. Jelang pertandingan ini beda dengan Persib yang memang open latihan buat media. Jadi kita bisa lihat langsung persiapannya seperti apa dan bisa meningkatkan euforia juga mungkin. Jadi pemain tuh lebih percaya diri mungkin ya kalau untuk Persib karena main kandang. Nah, kalau Persija sendiri gimana nih? Kan kalau misalnya dilihat dari poin kan mepet ya antara Persib dan Persib 35 poin. Sama 35 ya, cuman beda di golnya doang. Nah, itu bakalan ini banget sih nggak sih, menjadi tekanan nggak sih, apalagi bertanding di kandang lawan gitu? Ya, mungkin di musim ini Persija dan Persib ini bisa dibilang pertandingan nanti El Clasico yang paling menarik ya Pak ya. Karena kedua tim ini sama-sama bagus dengan secara kualitas. Kemudian secara poin kan sama-sama 35. Dan pertandingan pekan ke-17 ini akan menjadi bisa dibilang juara paruh musim. Betul. Dengan catatan Borneo kalah dari Persita Tangerang di laga ke-17. Karena kan Borneo kan sekarang 37 poin. 37 poin di. Kalau misalnya salah satu dari Persija atau Persib yang menang akan memimpin di 38 poin di akhir musim. Di akhir musim. Jadi di akhir paruh musim. Di akhir paruh musim. Jadi bisa dibilang kayak juara paruh musim lah ini finalnya. Hidup dan mati, setengah hidup dan mati lah ya antara Persib dan Persija. Paruh musim itu kan penting ya untuk setiap klub untuk evaluasi jendela transfer pemain dan lain-lain gitu. Makanya benar kata Bung Alfa, di dua pekan sebelumnya kan dari pekan ke-15 ke-14 justru pertanyaannya mungkin gimana lawan Persib, sebaliknya juga kan Persib juga kan di musim ini concernnya sempat dua ya. Karena dia bermain di ACL, kompetisi Asia juga. ACL 2 juga, dan kalau Persija mungkin lebih fokus di Super League ini. Nah, kalau misalnya ini sendiri siapa nih dari sejarahnya nih kalau kemenangan antara Persija dan Persib dari liga-liga sebelumnya bagaimana nih? Kita ambil head to head dari 5 laga terakhir ya. 5 laga terakhir Liga 1. Di Super League ya, Liga 1 memang Persib masih unggul ya, 2 kali menang, 2 kali imbang, Persija satu kali menang di zamannya Thomas Doll ya. Thomas Doll dan ya sekarang mungkin Persija datang ke Persib Bandung, mereka juga punya dua laga terakhir lawan Bayangkara dan lawan Persijap Jepara juga dapat poin ya, 3 poin dan Persib juga kemarin datang sebagai tuan rumah dengan 1 poin ya kemarin ya, ditahan imbang Persik Kediri. Betul. Jadi saya pikir Persija memang pressure-nya akan lebih, GBLA itu 40.000 ada lebih. Kapasitas 25.000 sih katanya. Iya, 35.000-an. Tapi tiketnya 25.000-an ya. Iya, itu kan mungkin pressure ya. Setiap pertandingan di Klasiko Persija Persib itu di antara kedua tim, dan memang tidak boleh ada supporter away. Walaupun nanti regulasi supporter away dihapuskan, mungkin khusus pertandingan Persija sama Persib, memang yang notabene sebagai laga yang secara high risk high risk itu supporter away memang kemungkinan akan jadi catatan tidak boleh ya. Karena
minat dari supporter sendiri juga sangat tinggi. Iya, iya. Berarti ini tekanan juga ya buat Persija karena kan mengingat di liga-liga sebelumnya selalu dikalahkan dengan Persib gitu selalu kan. Dan gagal menang lah, gagal menang. Ya. Itu di 2 pelatih berbeda ya. Thomas Doll dan di Carlos Peña di musim sebelumnya. Tapi itu sebelum kandangnya pindah ke JIS atau gimana? Kalah. Belum pernah di JIS. Belum pernah main di JIS. Belum pernah main di JIS. Di terakhir main di Patriot, selalu di Patriot. Kalau di GBK juga terakhir kali ya. Mungkin kalau nanti di paruh musim kedua kan nanti Persija yang akan menjadi home-nya. Itu nggak akan di JIS karena mungkin kalau secara keamanan pintu kan ya dekat banget lah, mungkin akan di GBK juga karena supporternya jauh juga gitu. Nah ini kalau misalnya Persib sendiri, ini kan udah memiliki catatan sejarah beberapa kali menang lawan Persija ya di Superliga. Nah ini gimana nih untuk pertandingan kali ini? Apakah lebih menyepelekan atau seperti apa nih? Kalau khusus untuk jadi kalau dari sisi bobotoh itu bilang ada beberapa bobotoh yang bilang pertandingan ini sebenarnya biasa aja. Lawan Persija itu biasa aja karena selalu udah pede ya. Iya. Agak takabur sih sebenarnya. Itu biasa aja, tapi lebih kayak ke nyentil aja sih. Lebih nyentil karena mereka merasa habis back to back juara kan. Ini bintang harusnya ada 4 di sini. Dan enggak pakai bintang karena ini enggak pakai bintang, ini baju ACL. Iya, ACL 2 musim lalu ya. Musim lalu. Nah, jadi ada anggapan seperti itu kayak pertandingan biasa aja, tapi kok pertandingan biasa aja tiket sold out pasti. Iya. Ini karena big match. Ada yang 70 juta malah kabarnya tiketnya. Masih belum laku tuh ya. Itu yang 70 juta tuh yang ini, yang aman dari tembakan geser. jadi nggak bisa dipungkiri memang partai besar lah. Mau itu nggak diakui dan nggak diakui, dan untuk khusus lawan Persija, Bojan Hodak ini udah bisa menumbangkan 2 pelatih lah dan kutip ya, menumbangkannya. Thomas Doll Jerman, Carlos Peña Spanyol, dan mungkin next pelatih Brazil ini jadi bahan eksperimennya Bojan Hodak juga. Karena pelatih ini memang unik ya, pelatih dari Eropa Timur ini, Kroasia. Dia bisa maksudnya membawa gaya permainan baru walaupun ditinggalkan hampir sebagian besar pemain asingnya. Justru seluruh pemain asingnya itu diganti semua untuk di musim ini dan ternyata masih bisa survive sampai ke sekarang di peringkat ketiga gitu. Jadi mau nggak mau memang pressure ada di Persija untuk saat ini ya, karena memang pembuktian juga untuk Mauricio Souza dengan pemain gerbong Brazilnya, walaupun ada yang absen ya, di pemain ada tiga pemain absen ya. Gustavo, Rio Matsumura dan Calonego karena kartu merah, akumulasi kartu juga. Dan di Persib juga sebenarnya ada yang absen juga, ada 1 atau 2 pemain lah ya. Sadil udah pasti karena kartu merah ya. Dan ada Barba mungkin itu, tapi bisa pulih lagi, yang udah pasti cedera hamstring si Andre Jung. Dan ya selain itu sih masih oke ya, masih on track pemain-pemainnya, terkesan lebih proper lah, lebih fit pemain-pemainnya. Tapi lagi dan lagi di antara Persib dan Persija ini kan unpredictable ya. Jadi kita bola kan gak kayak matematika ya, nggak bisa satu sama dengan 2. Dan itu cuman statistik yang lewat-lewat ya, udah jadi statistik aja. Untuk di musim ini kedua tim punya keunggulan masing-masing. Satu, Persija adalah tim dengan produktivitas paling tinggi. Di sisi lain Persib adalah tim dengan pertahanan paling solid gitu. Jadi jumlah kebobolannya sedikit. Jadi punya keunggulan masing-masing. Walaupun punya tingkat percaya diri yang tinggi, ini kira-kira ada nggak pemain Persija yang harus diwaspadai oleh Persib sendiri? Sebenarnya semua pemain harus diwaspadai ya. Yang paling kira-kira. Apalagi mungkin Bobotoh agak ngeri sedap agak ngelihat Maxwell ya. Karena Bobotoh belum siap melihat Maxwell nari-nari di GBLA nih. Habis selebrasi kan joget-joget tuh. Jadi dia udah bahan lelucon di media sosial, udah bilang Bobotoh udah siap belum melihat Maxwell nari. Nah itu banyak Bobotoh yang belum siap sih kayaknya. Tapi untuk barisan pertahanan lain kita ingat loh, harus ada Jordi Amat kemarin habis ngegolin tuh. Jadi Persija tuh punya pemain-pemain yang bisa mencetak gol juga. Contoh kemarin 2 gol pemain muda semua ya. Pemain Aditya Warman dan si Arliansa. Jadi nggak bisa dianggap remeh juga, walaupun pemain asing lagi off. Persija justru punya pemain-pemain yang lain. Jadi untuk Persib dan khususnya pelatih Bojan Hodak tentu ini menjadi catatan tersendiri ya, walaupun di sisi lain memang mereka di atas kertas menjadi tim yang paling sedikit kebobolan gitu. Maxwell bakalan aman nggak nih kira-kira kalau memenangkan pertandingan di GBLA? Ini ada fakta dan data terkait Persija jelang lawan Persib. Persija tuh di 6 laga terakhir memang kesulitan mencetak gol di babak pertama. Itu emang menjadi PR sendiri buat Mauricio Souza. Tapi apapun itu dia bilang kan setelah konferensi pers kemarin lawan Persija, yang penting memang ada gol yang tercipta. Memang di babak pertama agak kesulitan. Itu 6 laga terakhir.
Kemudian di 3 laga terakhir lawan Semen Padang, kemudian lawan Bayangkara, lawan Persija, pemain depan Persija justru tidak ada yang golin. Hanya Alano 5 di penalti waktu lawan Bayangkara. Selebihnya ya gol bunuh diri, ada yang gol bunuh diri, terus ada gol yang dari 2 pemain muda kita kan, ada Arliansa sama si Aditya Warman, dan kita lihat memang pemain depan kita dan Maxwell memang kan sempat jadi goal getternya Persija lah ya. Cuma di 3 laga ini belum terlihat. Nah, mungkin di laga lawan Persib yang mungkin ya ini pemain-pemain Brazil yang dibawa Mauricio kan baru nih, dan Mauricio juga baru merasakan El Clasico nih. Jadi di skuad Persija kali ini melihat bahwa para pemainnya mungkin kayak Andre Tani tuh ngasih tahu nih El Clasico seperti apa ya. Satu dari sisi peringkat 3 dan peringkat 2, kemudian dari segi antar supporter yang fanatik. Mungkin ya kemarin pas ditanya ke pemain muda Arya sama si Aditya Warman, kalau kembali dimainkan ya sangat bangga banget dia. Begitupun juga dengan pemain-pemain asing yang kayak dia nggak mau kalah ya. Maxwell memang sangat berambisi sih, dia bisa mencetak gol. Dan kalau saya lihat Persija kali ini coach Mauricio Sousa dia memang kerap menurunkan formasi 4-3-3. Tapi 4-3-3. Ke belakangan, karena kan dari 16 laga Persija itu selalu mendominasi pertandingan. Apapun itu home atau away itu selalu mendominasi. Liga ini ya. Ya, itu sekitar ball position itu sekitar 60% ke atas. Secara average. Nah, melawan Persib Bandung yang notabene punya winger-winger yang cepat, mungkin formasi sempat pakai 3-5-2 ya. 3-5-2. Karena di belakang ada Thales, Rizky Ridho sama Jordi Amat. Ya, kemungkinan akan dipakai tuh mungkin Donitri, Jordi Amat, Rizky Ridho, sama kanannya itu kalau nggak pakai si siapa Pak Tubarau ya, bisa juga Tubarau 4-3-3 gitu. Nah, depannya ya kita lihat masih ngandelin Maxwell sama Exo ya, karena Gustavo masih cedera. Jadi kemungkinan kecil dibawa ya. Iya, sama pemain kalau di lini tengahnya kan Fabio Calonego kan seharusnya sebagai pengatur ya, karena nemenin Van Basten. Kan Fabio nggak ada, mungkin yang main Hanif lagi. Tapi Hanif kemarin main bagus. Tapi sejarahnya sendiri Persija tuh pernah menang nggak sih di kandang Persib? Persija pernah menang di kandang Persib. Seharusnya kalau kita lihat pernah ya. Pernah menang juga. Aman itu. Tapi. Aman. Tapi cukup lama ya. Udah cukup lama. Udah lama ya. Tapi kebanyakan sih imbang ya. Kebanyakan imbang. Tapi dari kita menirik dari match terakhir ya, sejauh ini mendominasi masih Persib Bandung. Persib Bandung pernah menang di GBK juga kan. Pernah menang juga. Nah, ini kan yang paling dikhawatirkan ini supporter ya sebenarnya ya. Ini kan tiket 25 ribuan ya kalau nggak salah, dan udah yang terjual ya. Yang terjual udah ya 25 ribuan. Masih ada yang tersisa ya, tapi ini berarti kan kelihatan nih bagaimana euforianya gitu pertandingan ini. Nah, ini kan yang dikhawatirkan nih para supporternya juga gitu kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Persib sendiri seperti apa nih kalau dilihat supporternya? Apakah sudah mengantisipasi, kan ini Persija Jakmania ya, nggak boleh nonton di GBLA gitu. Ini gimana nih kalau dari Persib sendiri? Kalau dari panitia penyelenggara ya, panitia pertandingan memang udah menegaskan nggak boleh sama sekali ya, dan pengamanan juga udah cukup ketat. Ada 3.000 personel pengamanan disiapkan oleh Polda Jawa Barat, karena memang untuk saat ini pertandingan ini yang pegang 30 berapa? 3.000 personel. 3.000 personel. Gabungan, personel gabungan. Gabungan. Polda Jabar ya. Jadi sistemnya dari perbatasan tuh udah ada polisi-polisi yang jaga di setiap pintu tol, di setiap titik-titik rawan di Bandung tuh udah ada polisi yang jaga. Karena belajar dari kasus yang dari 2018 dulu yang ada korban gitu. Jadi sebelum-sebelumnya juga pentolan Jackmania, Bung Diki dan Tobias Ginanjar dari Viking udah sempet chat lah ya di medsos, sudah semoga bisa berjalan dengan aman. Dan ada beberapa bobotoh juga yang berharap sebenarnya bisa diterima loh Jackmania itu di Bandung. Tapi kan lagi dan lagi kita nggak bisa menyatukan seluruh kepala yang ada di kelompok supporter, kan ada yang mau nerima, ada yang enggak. Tapi apapun yang terjadi besok semoga bisa menjadi hiburan buat kita gitu. Dan dimohon untuk Persija juga atau Jackmania yang kebetulan lagi di Bandung atau lagi pengen nonton di Bandung ya bisa mandiri lah ya. Bisa mandiri dan mawas diri lah ya untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu keributan. Jadi sebenarnya memang sebagian dari, kalau kita lihat dari musim-musim sebelumnya ya, karena saya juga kadang sempat di GBLA, jadi ada anak di Jackmania yang bisa masuk ke Bandung atau masuk ke menyaksikan pertandingan lah ya. Itu sebenarnya bisa aman-aman aja asal nggak provokasi gitu loh.
Jadi nggak mungkin ada hal-hal yang seperti itu gitu, asal nggak provokasi aja gitu. Kalau Bung Baji sendiri tipsnya nih kalau ada Jackmania yang ngotot pengen enggak. Tapi kalau di sepak bola itu menurut saya rivalitas itu harus dijaga. Betul. Harus membangun, karena kan kalau dengan ada rivalitas gini malah bagus ya. Malah bagus memang. Cuman rivalitas yang kebablasan tuh yang takutnya. Betul. Kayak sekarang nih, waktu kemarin kan Persija dengan Jackmania dengan Bonek kan sudah sama-sama diterima. Mereka punya rivalitas yang kuat juga tuh. Tetapi sudah mereka bisa menyatu. Di dalam stadion mereka tuh adu chance. Di dalam, tapi ya setelah keluar dari stadion ya mereka sama-sama sebagai sebagai masyarakat Indonesia, sebagai supporter Indonesia. Nah, mungkin ini memang yang diharapkan dari Bobotoh dan Jackmania, walaupun untuk ke arah sana tuh sangat sulit ya. Tapi 5 tahun ini kira-kira ada nggak udah mulai maksudnya meredakah atau gimana? Terlihat sih di sosial media emang udah terlihat ya, saling sapa gitu. Udah mulai mereda ya. Udah mulai, karena kan kita juga harus melihat ya bahwa supporter sekarang ini mereka sudah sangat dewasa ya. Tapi ada juga itu mungkin yang barisan-barisannya. Kalau menurut saya nih, justru yang anak-anak mudanya ini yang masih mencari jati diri mungkin ya. Padahal gitu. Senior-seniornya mungkin yang udah track record sempat ikut ribut-ribut itu udah bosen dah ya. Seharusnya udah bisa nyawa lah ya beberapa kali di pertemuan ini memakan korban gitu. Dan apa nggak rindu ya bisa nonton bareng lagi di satu stadion yang sama gitu kalau misalnya emang memungkinkan gitu kan rivalitasnya ditekan. Rivalitas tetap terjalin. Bagus itu buat ekosistem sepak bola, tapi memang harus di stadion aja gitu. Di luar dari situ ya kita harus sama-sama friend lagi, sama-sama masyarakat biasa lagi lah. Dipimpin pemerintah yang sama juga. Jadi buat apa gitu bermusuh-musuhan kan? Kalau mau sama bareng-bareng buat timnas Indonesia aja ya. Kalau timnas Indonesia jelek ya udah kita sama-sama geruduk. Ya kalau cuma antar klub doang nggak usah sebetulnya lah ya. Kang Deddy gimana Kang Deddy? KDM ya? Iya KDM gimana? Belum sempat ngelihat prediksinya KDM lagi. Tapi kalau Mas Pram kemarin menang tipis katanya ya. Mas Pram tuh menang tipis. Bahkan Mas Pram itu setelah lawan Persija kan Persib Bandung harus menghadapi Persik Kediri. Iya. Nah itu gimana tuh sama anaknya? Mas Pram sempat bilang dia cuman, tapi kan sebelum lawan Persija lawan Persik Kediri, tanah kelahiran saya di sana. Ya mungkin ada harapan bisa kepleset di situ, ternyata seri. Harusnya bisa menang. Hasil yang adil. Tapi buat modal yang kurang baik melawan Persija. Iya. Jadi kalau Mas Pram udah prediksi tadi skornya menang tipis ya dengan Persija. Tapi juga dengan Persib. Iya, tapi Persija sebenarnya baru punya target juara itu sebenarnya di 2027 ketika Jakarta ulang tahun ke 500 tahun. Oh, berarti ikhlas nih kalau 2026 ini. Kalau tahun ini kalau bisa juara ya ambil, karena kalau enggak ngoyo lagi. Iya, mungkin kalau target baru 2027 itu. Cuman karena sudah persaingan sampai separuh musim ini udah ketat banget ya. Jadi kans buat ngambil juaranya juga lumayan lah ya. Terus juga kan Persija sebenarnya ada satu lagi nih yang bagus nih di aura kompetisi kita. Pelita Jaya, klub basket Pelita Jaya, ternyata kan memang punya ini juga, masih ya kalau diujungin satu ya sama Persija sama nih, karena Pelita Jaya Jakarta, PJ itu kalau di plesetin bisa punya Jakarta. Nah SM tadinya kan Jakarta, pindah ke Bandung. Satu grup sama Persib Bandung. Nanti kalau di IBL-nya mungkin euforianya itu berharap ada yang sama nih antara, walaupun sebelumnya Prawira Bandung lawan PJ memang hampir sama. Ya. Tapi terpaksa Prawira harus hilang dan harus berganti jadi SM. Kenapa sih? Kasihan juga. Kenapa sih? Nggak tahu sih. Nggak di bola doang berarti, nggak di sepak bola doang ya? Di basket juga ternyata ya? Di basket juga seru sih. Seru di basket, seru juga. Nah, dari Gubernur Pram juga dan Kadispora kemarin, ya berharapnya Pelita Jaya dan Persija bisa mengawinkan gelar itu di 2027 sebagai kado 500 tahun Jakarta. Mungkin ngalah nanti Persib kapan-kapan ini. Kalau Persib juara lagi sih apa ya? Sejarah ya? Hat-trick ya? Sejarah hat-trick. Belum pernah ada yang hat-trick seingat saya. Nah, ini tebak skor nih. Kalau Persib sendiri berapa nih skornya? Tebak skor untuk pertandingan besok antara Persib lawan Persija dan dengan semua kondisi yang ada ya. Tapi kemungkinan Persib masih bisa menjaga poin. Nggak bakal kecurian poin penuh ya. Jadi at least bisa menang 2-0 atau 2-0. Bisa hasil imbang sih 0-0. 2-0 beda banget ya. Atau bisa hasil imbang 0-0. 0-0. Kalau Persija
Persija nih jalannya pertandingan dulu saya prediksi akan lebih hati-hati. Tuh. Karena kalau misalnya Mauricio kan dia Persija kan dengan gayanya kan mendominasi ya. Dari kaki ke kaki. Nah, mungkin Bojan Hodak itu sangat pintar ya. Dua pelatih Persija sebelumnya bisa dikalahin. Tapi dengan kehati-hatian, dengan strateginya, nah saya khawatir nih. Makanya kalau Bung Diki kemarin bilang, sebenarnya laga Persija sama Persib ini pertarungan antara dua pelatih. Iya, racikan mana nih yang paling bagus nih. Dan saya pikir saya masih optimis ya Persija bisa menang, tapi hasil imbang dengan kualitas yang sama kuatnya ya bisa juga didapatkan. Berapa tuh? Ya 0-0 juga bisa jadi, atau enggak 1-1 ada gol. Tapi lebih seru kalau misalnya Persib ketinggalan dulu kali ya. Ketinggalan dulu sampai menit 90. Habis itu baru dibalas sama Persib. Juga habis 90 tambahan 5 menit tapi enggak gol-gol. Jadi siap. Jadi 1-0 lah ya. Paling mentok-mentok maksudnya paling tingginya harapan 1-0 lah ya bisa. Tapi kalau untuk pesta gol kayak susah ya kayak. Susah. Untuk pesta gol susah. Nah, ini kan rivalitasnya nih lumayan tinggi ya. Kalau dari Persib sendiri nih pesan-pesan nih buat para bobotoh sendiri apa? Untuk pesan para bobotoh tetap nikmati pertandingannya, nikmati euforianya 90 menit di lapangan harus kita nikmati, karena kapan lagi bisa menikmati euforia sepak bola ini sebelum paruh musim pertama selesai. Ini bisa jadi laga terakhir di paruh musim kan, jadi selalu nikmati dan selalu jaga diri baik-baik dan jangan melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip bodoh ya. Karena akan merugikan klub. Nah, seperti itu. Karena udah sempat bobotoh udah mengalami penutupan sebagian kursi penonton, laga tanpa penonton udah pernah mengalami, jadi harus dicukupkan hal-hal seperti itu karena belajar untuk dari pengalaman lah ya. Karena untuk Persib itu sendiri, karena untuk Maung Bandung itu sendiri jadi harus bisa lebih dewasa. Nah, kalau dari Jakmania sendiri pesan-pesannya? Kalau untuk Jakmania mungkin sama ya, menahan diri untuk tidak ke Bandung, intinya itu aja. Mereka kalau mau nobar pun ya nobar di wilayah masing-masing dan sama. Banyak kafe di Jakarta kan. Banyak di hampir setiap Korwil di Jakmania ada nobar. Betul, dan benar mungkin yang agak mengerikan di wilayah-wilayah perbatasan ya. Kayak Bekasi yang beririsan gitu ya. sama ada supporter dari ini ya. Itu karena menurut Bung Alfa ini tidak hanya berdampak pada klub nantinya. Kalau terjadi dalam tanda kutip hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita punya kejadian yang masih catat sama FIFA kan, di Kanjuruhan. Nantinya tidak akan berdampak ke klub saja, tapi kepada Liga Indonesia kita, pada timnas, pada sepak bola Indonesia. Makanya di laga ini ya benar kita menikmati rivalitas hanya terjadi di dalam 90 menit pertandingan, hanya terjadi di dalam stadion. Selepas dari itu di luar kita sama-sama masyarakat Indonesia, sama-sama pecinta sepak bola Indonesia, baik bobotoh, baik Jakmania, ya kita lebih dewasa mendukung sewajarnya dan selogiknya lah. Apalagi Persija masih mau menang nanti ya tahun depan buat ulang tahun Jakarta ya. Jangan sampai ada kena hal-hal aneh gitu. Ya, apalagi juga nggak ada nyawa yang tidak ada sepak bola seharga nyawa. Sepak bola seharga nyawa. Nah, ini buat imbauan kepada Jakmania dan bobotoh nih, kita persilakan nih, katanya Bung Alfa punya pantun nih. Gitu, silakan ini ada titipan ya. Pantun titipan nih, tolong nih pantun titipan. Jadi pantunnya, aura kasih liburan ke kota tua. Cakep. Lihat Monas tinggi menjulang. Cakep. Persija seringkali tak berdaya. Cuma bisa bicara tak pernah menang. Parah. Kita balas. Kita pakai aura kasih aja ya. Kasih lagi ya. Iya, aura kasih. Aura kasih harum mewangi. Siap. Ke Bandung bawa semangat tinggi. Cakep. Persib main di kandang sendiri. Hasil akhirnya kali ini Persija yang menangi. Oke, boleh. Ini gue juga punya pantun nih. Aura kasih juga. Aura kasih juga. Jangan sampai lepas aura kasih. Bisa nggak mau? Jangan, aura kasih aja. Aura kasih. Aura kasih pergi naik taksi. Cakep. Tidak lupa membawa tali. Cakep. Semangat bertanding boleh tinggi. Tapi jangan saling menyakiti. Boleh. Dari tayangan Super Prediksi kali ini, jangan lupa saksikan Super Prediksi lainnya di YouTube wartakotalive.com dan YouTube tribunnews.com. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.